ketika tersiram hujan, herbisida ini masih menempel di daun ini, masih menempel di daun, masih menempel di rumput kita. Nah, di rumput di tengah kebun kita ini masih menempel ya. Walaupun sebenarnya ini sudah disiram air hujan. Kalau kita kasih campuran seperti ini, seumpamanya terjadi hujan, tidak terkikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja seperti biasanya, saya tidak akan berbasa-basi karena saya memang orang tidak suka berbasa-basi. Kita langsung saja kepada pembahasannya. Karena sekarang telah turun musim hujan, telah memasuki musim hujan. Ini kalau di tempat kami sekarang bulan 11 sudah memasuki musim hujan. Ketika musim hujan ini ketika melakukan penyemprotan gulma, banyak sekali gulma itu yang membandel, terutama gulma yang seperti ini. Gulma yang berjenis monokotil. Jadi susah sekali untuk dimusnahkan apabila kita tidak tahu caranya. Karena pada musim penghujan seperti ini, terkadang kita belum selesai melakukan penyemprotan, bahkan belum saja selesai, belum sempat habis satu tangki yang terakhir, sudah disiram hujan. Padahal menurut yang kita kehendaki, sebelum kita selesai melakukan penyemprotan, jangan dulu turun hujan. Tetapi terkadang belum sempat kita menyelesaikan tangki terakhir, hujan telah turun. Maka mau tidak mau, herbisida yang kita semprotkan itu rasanya akan sangat mubazir karena tidak bisa memusnahkan rumput. Tapi sebenarnya walaupun tidak tersiram hujan, apabila musim penghujan seperti sekarang ini, rumput itu sangat susah sekali untuk dimusnahkan. Karena sifatnya rumput, bukan hanya rumput, seluruh tumbuhan itu ketika musim hujan sedikit sekali melakukan transpirasi. Apa itu transpirasi? Membuang air ya. Jadi istilahnya melakukan penolakan. Jadi rumput yang tadinya kita semprot dengan herbisida itu ketika dia membuang uap dalam bentuk air itu juga akan ikut terbuang walaupun tidak terkikis oleh air hujan. Tetapi ketika malam hari dia membuang uap yang berbentuk air itu, otomatis racun atau herbisida yang kita semprotkan tadi akan ikut terkikis. Walaupun tidak tersiram hujan, ya kita sama-sama telah tahu bahwa malam hari banyak sekali tumbuhan itu melakukan penguapan. Tetapi sedikit sekali melakukan respirasi. Apa itu respirasi? Itu melakukan penyerapan dari daun. Nah, sedangkan gulma yang kita semprot itu, supaya dia bisa menjadi mati, dia banyak menyerap herbisida yang tadinya kita semprotkan. Nah, karena kedua hal tadi, dia sedikit menyerap air, akan tetapi banyak membuang air, ya tentu saja kinerja dari herbisida kita akan sangat berkurang. Kita sama-sama tahu, karena sebagai kebun kita sama-sama telah tahu dan sama-sama telah membuktikan apabila kita melakukan penyemprotan gulma pada musim hujan, terkadang kita harus melipat gandakan dari ukuran yang biasa kita pakai pada musim yang kemarau atau musim yang tidak terlalu banyak hujan. Jadi untuk ini saya memberikan solusi kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui karena banyak juga yang bertanya pada saya, termasuk teman-teman dan tetangga-tetangga juga sering menanyakan bagaimana. Karena tetangga-tetangga melihat ketika saya melakukan penyemprotan pada musim hujan ini, efeknya juga masih sama saja dengan musim kemarau karena saya melakukan memberikan tambahan kepada herbisida yang saya pakai. Herbisida apapun yang saya pakai, tidak tergantung merek apapun, akan saya berikan cairan tambahan supaya kinerja dari herbisida tersebut bisa maksimal. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pencampuran saya maksud bahan tambahan itu. Namun sebelumnya kita langsung praktikkan dulu. Nanti akan saya tunjukkan setelah saya mempraktikkan cara saya ini. Karena ini sudah ada di hadapan kita ini herbisida yang bekas saya tadi, sisa saya menyemprot tadi masih ada sedikit lagi, kita praktikkan di sini. Kalau teman-teman ingin melihat hasilnya nanti akan saya campur langsung. Ini ada yang belum dibuka. Nah, nanti akan saya campur di sini. Bagaimana cara pelarutan untuk memaksimalkan herbisida ini. Padahal saya ini memakai herbisida yang murahan saja. Ini. Nah, yang 240 SL. Nah, saya memakai yang murahan ini saja. Kalau teman-teman yang biasanya itu ketika musim hujan ini tidak mau memakai herbisida yang murahan ini. Tapi saya tidak berpengaruh. Walaupun hari hujan seperti ini, saya tetap saja memakai herbisida yang murahan. Harganya berkisaran 40 ribuan ini kalau di tempat saya. Jadi saya tetap saja memakai yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang saya akan
Mungkin teman-teman telah tahu apa ini. Nah, mungkin teman-teman telah tahu ini apa. Nah, kita sebut saja minyak sayur karena ini saya pinjam dari istri saya yang di dapur. Kalau punya saya ini saya sengaja beli. Kalau punya saya ini yang kemasan ini kalau saya sengaja beli. Tapi ini karena ini belum dibuka untuk kita campurkan ke sini nanti. Nah, sekarang saya ini pinjam punya istri saya di dapur. Mudah-mudahan saja istri saya tidak marah ya. Karena walaupun pinjam ini orangnya belum pulang. Kebetulan saya telah pulang lebih duluan. Nah, ini kita anggap saja tangki semprot kita. Karena ini terlalu panjang videonya jika harus kita memakai tangki benaran. Maka ini kita anggap saja tangki semprot kita ya. Ini kita anggap tangki semprot kita. Ini herbisida yang kita beli dari toko. Kemudian ini bahan tambahannya supaya herbisida ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah, sekarang begini. Nah, kita seumpama, nah ini ada air karena lokasinya sangat kecil maka, nah di sini saja. Air ini kita ambil air biasa kita melakukan pesemprotan. Mungkin kita ngambil air dari sungai atau dari drum penampungan atau bak penampungan. Nah, kita masukkan ke dalam tangki misalnya seperti ini. Nah, kita masuk. Kemudian ini herbisidanya. Herbisida ini misalnya ini tutup ukuran kita. Ini misalnya tutup ukuran kita. Nah, herbisidanya ini. Mungkin kita memakai misalnya 2 tutup misalnya. Ini. Nah, sudah langsung tumpah duluan. Nah, sudah kita masukkan ini ya. Nah, kemudian ini bahan ini kita masukkan juga. Nah, ini kita masukkan juga. Ini sebagai bahan pembuktian saja. Sebenarnya bukan seperti ini ya. Ini untuk saya memperlihatkan pada teman-teman saja reaksinya. Nah, ini reaksinya. Ketika minyak ini kita campur dengan herbisida dan langsung kita larutkan ke dalam air. Nah, seperti ini. Kita larutkan dalam air. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mencampurnya dengan herbisida. Ini karena kita langsung praktik bagaimana reaksinya. Saya ingin melihatkan kepada teman-teman sekalian bagaimana reaksinya. Nah, ini herbisida yang telah kita campur dengan minyak makan atau minyak goreng. Nah, sebaiknya kita kalau untuk menyampur herbisida ini kita beli yang murah-murah saja, jangan beli yang mahal-mahal. Nanti istri kita marah kalau kita beli yang mahal-mahal. Lebih baik untuk menggoreng saja katanya. Nah, apalagi kalau istrinya pemarah, tapi kalau istri saya tidak pemarah ya. Boleh ini. Nah, istri saya ketawa itu. Dia mendengar saya memujinya, ketawa dia. Nah, jadi sekarang begini. Nah, ini air biasa ini. Ini air biasa. Nah, sekarang kita uji. Untuk kita mengujinya seperti ini ya. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti ini kalau prakteknya di lapangan. Untuk kita mengujinya saja. Kalau teman-teman sekalian ingin melihat. Nah, ini kita anggap daun ini kita anggap daun rumput yang ada di tengah kebun kita. Ini nah. Kita anggap ini daun rumput yang ada di tengah kebun kita. Nah, jadi ini sudah kita semprot. Ini sudah kita kasih herbisida ini kan. Sudah kita kasih herbisida ini. Nah, sekarang teman-teman sudah melihat sekalian. Teman-teman sekalian sudah melihat. Ini nah. Nah, ini karena terkena herbisida yang bercampur dengan minyak itu. Nah, seperti ini. Nah, lain kalau yang tidak dicampur dengan minyak seperti ini, kita siram misalnya dengan air biasa. Ini air biasa. Nah, ini air biasa ini. Nah, air ini sangat beda. Teman-teman mungkin bisa membedakan. Nah, kan seperti ini. Mungkin bisa dibedakan. Nah, sekarang yang telah kita kasih ini, kita kasih minyak tadi, herbisida yang telah kita kasih minyak, kita siram dengan air. Kita anggap saja ini air hujan. Karena kita habis semprot ini hujanan misalnya. Nah, ini sudah tersiram air hujan misalnya. Nah, sekarang minyaknya masih menempel kan? Nah, terlihat sekali minyak itu masih menempel, minyak goreng tadi masih menempel. Sedangkan ini yang air biasa ini tadi, nah, biasa-biasa saja. Nah, jadi minyak goreng tadi masih menempel. Bukan hanya minyak goreng saja ini, minyak goreng yang telah dicampur dengan herbisida. Nah, telah campur dengan herbisida. Jadi dengan sini kita bisa memahami minyak goreng ini bukan minyak goreng biasa, minyak goreng yang telah dicampur dengan herbisida. Jadi ketika tersiram hujan, herbisida ini masih menempel di daun ini.
masih menempel di daun, masih menempel di rumput kita. Nah, di rumput di tengah kebun kita ini masih menempel ya. Walaupun sebenarnya ini sudah disiram air hujan. Ini kita anggap saja air hujan. Nah, kita anggap ini air hujan. Ini kan air biasa, air dari drum. Nah, kita anggap ini air hujan. Nah, tetapi minyak ini tadi masih menempel. Nah, sudah terlihat jelas kan? Nah, seperti ini. Artinya, ketika kita melakukan penyemprotan di kebun, kalau kita kasih campuran seperti ini, seumpamanya terjadi hujan, tidak terkikis oleh air hujan itu. Walaupun terkikis, tidak terkikis begitu banyak. Akan berbeda apabila tidak kita campur tadi. Nah, seumpamanya yang ini. Ini sudah tentu, sudah hilang ini. Nah, kalau disiram oleh air hujan seperti ini, seumpamanya ini kita lakukan penyemprotan tanpa menggunakan minyak tambahan ini tadi. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membayangkan kan? Nah, jadi mungkin teman-teman bisa memahami penjelasan saya ini. Kalaupun tidak bisa memahami, silakan teman-teman praktikkan dulu supaya teman-teman bisa melihat atau bisa membuktikan eksperimen saya ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih jelasnya, ini akan kita jemur dulu. Kita jemur. Maksudnya kita jemur ini kita keringkan. Bagaimana setelah dikeringkan ini, apakah minyaknya ini akan hilang, kemudian yang air biasa ini akan hilang. Nah, kita keringkan dulu. Ini akan saya jemur ya. Sementara kita menjemurnya, kita langsung saja mencampur minyak yang akan kita larutkan ke sini. Nah, kedua-duanya ini akan saya campur semua. Nah, dua-duanya ini akan saya campur semua ini. Karena kebetulan sekarang saya akan melakukan penyemprotan. Karena saya akan melakukan penyemprotan, jadi saya juga harus menyampur ini. Saya skip saja ya, biar videonya tidak terlalu panjang, maka saya skip saja. Dengan mencampurkan herbisida dengan minyak makan, bukan hanya untuk memaksimalkan kinerja herbisida saja. Apabila teman-teman masih memakai tank gendong seperti ini, tangki yang masih gendong seperti ini, belum yang elektrik, seperti punya saya ini. Biasanya apalagi kalau kita menyemprot dengan ukuran yang agak tua, biasanya ini ada suara au, au, au. Nah, yang seperti itu. Nah, kebanyakan kalau teman-teman, biasanya dia kasih minyak di bawahnya ini. Dikasih minyak, biasanya di sininya. Nah, kalau saya tidak kasih minyak, karena dalam herbisida itu sudah mengandung minyak, jadi tidak akan ada lagi suara aung 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 itu. Nah, karena ininya telah licin. Jadi dua fungsi apabila kita mau menyampurkan minyak ke dalam herbisida. Satu untuk memaksimalkan kinerja herbisidanya, yang kedua untuk tidak piston dari tangki kita ini tidak menjadi srek. Nah, karena srek itu suaranya au 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 seperti itu. Nah, jadi kan ada dua manfaat sebenarnya dengan minyak yang harga murah itu. Bisa selain bisa untuk menggoreng, sisa untuk menggoreng itu bisa dicampur dengan herbisida gitu. Jadi kita tidak perlu menambahkan minyak di pistonnya ini. Kalau teman-teman itu biasanya ditambahkan minyak, tidak lama kemudian kering lagi, ditambah lagi ini dengan minyak goreng biasanya, kalau tidak dengan oli. Kalau dengan oli malah tambah parah, yang karet pistonnya itu, repak karetnya itu bisa tidak awet kalau dicampur dengan oli. Nah, lebih baik kita memakai minyak yang dicampur dengan herbisida saja. Kita masukkan dulu ini biar kita agak gampang untuk mencampurnya. Kalau masih seperti ini, kita agak susah untuk menyampurnya. Nah, kita tambah saja punya istri ini tadi, biar dia senang. Pilihannya botolnya sudah penuh ini nanti. Itu saja, takut nanti tumpah. Nah, cara kita menyampurnya, kalau saya biasanya saya mencampur 100 ml per liternya ini, per liter herbisida. Nah, ini kan ada 100 di sini. 100. Nah, batas 100 ini kita campur 100. 100 ini setengah gelas. Nah, kita campur
sampai 100. Jadi kalau kita campur dengan 100 ini ukuran masih tetap ukuran biasa. Kalau kita umpamanya herbisidanya 50 cc atau 50 ml, tetap kita untuk per tangkinya tetap 50 ml. Nah, tidak usah kita tambah ukurannya. Nah, jadi dengan demikian kita telah mendapat 2 tangki. Dengan kita menyampur minyak ini, kita telah mendapat 2 tangki. Jadi kita dapat 2 tangki harga murah karena sehargaan minyak per 100 ml. Nah, kita kocok-kocok seperti ini. Seharusnya kita menyampurnya itu kita ambil saja botol yang kosong. Dengan botol yang kosong itu kita pindah-pindahkan supaya dia benar-benar tercampur, benar-benar terlarut. Kemudian yang satu ini lagi. Nah, kita tambahkan juga 100 ml. 100 ml. Wah, yang tadi 120 rupanya, bukan 100. Tapi tidak apa-apa, bagus juga walaupun 120. Nah, ini kita 100 saja. Karena dengan 100 ini sudah lumayan bagus lah untuk efektifannya. Jadi dengan 100 ini sudah cukup untuk takaran herbisida yang 1 liter ini. Sudah bagus ini. Nah, kita kocok-kocok. Sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, untuk kita menyampurnya ini, kita ambilkan botol yang kosong. Dengan botol yang kosong itu bisa kita pindah-pindah. Nah, ini ada botol kosong. Sebaiknya kita melakukan pencampuran begini supaya dia benar-benar tercampur, benar-benar larut. Kita pindah-pindahkan ke botol yang kosong ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di-share pada teman-teman yang lain. Juga jangan lupa, apabila teman-teman belum melakukan subscribe, silakan di-subscribe supaya lebih bersemangat lagi saya untuk membuatkan konten-konten yang terbaru, dan juga apabila ada video saya yang terbaru akan muncul di beranda teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Kita pindah-pindahkan. Bisa 2 kali atau 3 kali melakukan pemindahan. Supaya sampai benar-benar kita meyakini bahwa ini benar-benar telah terlarut antara minyak dengan herbisidanya. Nah, bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, lebih bagusnya seperti ini daripada kita melakukan pengocokan dalam 1 botol saja. Karena dia akan banyak berbusa apabila kita lakukan pengocokan. Tapi walaupun berbusa juga tidak apa-apa. Setelah beberapa menit kemudian busanya itu akan menghilang. Nah, ini kalau sudah 2 kali atau 3 kali, ini sudah benar-benar terlarut. Sudah bisa kita pakai ini untuk kita melakukan penyemprotan. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, ini bisa menambah kinerja dari herbisida yang kita pakai. Yang kedua, bisa juga untuk menjadikan agar piston dari tangki gendong kita tidak terlalu berat, karena ini minyak makan yang menyebabkan licin pada piston tangki gendong kita. Mungkin videonya terlalu panjang, maka saya cukupkan saja dulu sampai di sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.